Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah kekasih Allah, kekasih malaikat, kekasih Rasulullah, kekasih orang-orang yang saleh. Orang saleh saling mengasihi, orang saleh saling mendoakan. Di dalam tahiyat ya, kita mendoakan orang saleh seluruh dunia yang masih hidup, yang sudah meninggal, yang belum lahir. Orang beriman saling mendoakan yang masih hidup, yang sudah meninggal, yang belum lahir. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Waktu kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu memuji Allah. Memuji Allah lebih dari berdoa. Bila kita memuji Allah, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu akbar, kita la ilaha illallah, itu lebih dari berdoa. Lebih hebat lagi berzikir daripada doa. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu memuji Allah. Artinya kita meminta keberkahan yang tanpa batas kepada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh, itu mendoakan Rasulullah. Rasulullah mendengar orang yang mendoakan baginda. Seluruh dunia mendoakannya, didengar oleh baginda, diketahui oleh baginda, diketahui oleh Nabi Muhammad. Bersalawat dan bersalam ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamatlah engkau wahai Nabi Allah. Semoga mendapat rahmat dan keberkatan Allah. Didoakan supaya selamat, supaya mendapat barakah, dan supaya mendapat rahmat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam, rahmat dan barakah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamatlah kami ini semuanya, jemaah salat subuh Masjid Dagang Muttaqin. Selamat, assalamu alayna, selamatlah semuanya ini. Dan di masjid lain juga, dan di kabupaten lain juga, di provinsi lain juga, di negara lain juga. Assalamu alayna, selamatlah kami ini semuanya ya Allah. Wa ala ibadillahis salihin. Dikhususkan lagi untuk orang yang saleh. Orang itu kalau dirinya tergolong orang yang saleh, dia dapat doa seluruh orang yang bersalat. Setiap membaca tahiyat, salat fardu, salat sunat, salat tahajud, salat duha, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Indahnya ya, indahnya doa tahiyat. Indahnya doa tahiyat, kita mendoakan kita semuanya dan mendoakan orang lain juga yang masih hidup, yang sudah meninggal, yang belum lahir, didoakan. Subhanallah. Begitu juga kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga doa. Assalamualaikum, selamatlah kamu ini. Warahmatullah, semoga mendapat rahmat Allah. Wabarakatuh, semoga mendapat barakah. 3 dalam 1, selamat, rahmat dan barakah. Jadi jangan malas pulang ke rumah nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucap salam kepada ahlul bait yang ada di rumah. Kalau tidak ada orang di sana, bisa saja diganti dengan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan orang yang mendengar, terutama ahli keluarga, mesti menjawabnya ya. Itu sedikit tentang salam. Kemarin ada dibilang doa liku-liku perjalanan ke alam barzah, yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut. Ada bukunya di sini. Alhamdulillah. Dalam surah An-Nazi'at yang disorot kemarin pagi, dikisahkan di sana cerita orang yang akan meninggal. Kita ini semua akan meninggal. Di sana disebut
orang yang taat meninggalnya senang. Wan nasyitati nasyta. Orang yang tak taat meninggalnya susah. Nah, itu disebut wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut roh orang yang jahat itu dengan kejam dan bengis dan kasar, dikasari. Wan nasyitati nasyta, demi malaikat yang mencabut orang yang baik itu dengan senang dan mudah. Nah, kita ada sebut kemarin cerita di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian dalam ayat yang dibaca tadi ada cerita orang yang meninggalnya senang. Nah, disebut dalam surah Al-Fajr. Nah, sebelum ini sudah pernah disorot sebenarnya, tapi mungkin bapak-bapak tidak ada waktu itu ataupun sudah lupa. Sorotan orang yang meninggalnya senang dan dia tahu bahwa dirinya akan dibawa ke jannah. Nah, ini enaknya ya. Ayat berapa? Ayat 27, 28, 29 dan 30. Mungkin bapak-bapak hafal ayat ini, boleh kita baca sama-sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu azim. Sahabat Nabi dulu pernah menanya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Sahabat baca, mereka kurang faham. Ditanyanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Kata Rasulullah, ayat ini akan didengar waktu nak meninggal. Ayat ini akan dibacakan kepada orang yang meninggal. Jadi kita mesti belajar ayat ini. Kalau tidak belajar dia, apa ini katanya nanti? La ilaha illallah. Kita mesti belajar. Ayat ini akan dibacakan, akan diperdengarkan kepada orang yang mau dicabut rohnya sebelum roh dicabut, supaya dia confident, supaya yakin. Yang membacakannya tentulah malaikat ya, tapi atas nama Allah, teksnya kalamullah, tapi yang menyampaikannya kemungkinan besar malaikat. Yang jelasnya ayat ini akan dibacakan waktu roh mau dicabut. Jadi tidak susah lagi meninggalnya. Subhanallah, tidak susah lagi meninggalnya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, yang diseru di sini yang dipanggil nafsul mutmainnah, mukmin yang memiliki jiwa yang tenang dan tentram. Tenang dia berada di rumah Allah, tenang dia membaca Quran. Ulama mengatakan, termasuk rektor Universitas Al-Azhar yang sekarang mengatakan, orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air, tenang dan tentram, senang dan bahagia. Selain orang mukmin, orang munafik namanya. Munafik itu Islamnya tidak tulen, pura-pura. Islamnya di lidah saja, tidak masuk ke hati iman itu. Orang munafik dalam masjid katanya seperti burung dalam sangkar, liar perasaannya. Mau masuk mau cepat keluar. Mau masuk mau cepat keluar. Mau masuk mau cepat keluar. Burung dalam sangkar tidak kerasan tinggal dalam sangkar. Walaupun sangkar emas, walaupun betapa megah masjidnya, masjid kita masih terbengkalai. Mudah-mudahan cepat ya, cepat selesai insyaallah ya. Katanya di sini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayat 27. Wahai mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah, yang tenang dan tentram. Macam mana supaya kita memiliki jiwa, hati yang tenang dan tentram? Ada disebut dalam surah Ar-Ra'd, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ayat 28, halaman 252. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, banyakkanlah zikrullah supaya hati itu tenang dan tentram. Hati yang orangnya malas berzikir, hatinya akan galau, hatinya akan kacau, tidak akan tenang. Kalau banyak berzikrullah, insya Allah akan tenang. Zikrullah antara lain azan. Azan itu zikrullah.
Bila kita mendengar Allahu Akbar, itu zikrullah. Bahkan zikir disampaikan melalui mic, melalui pembesar suara supaya didengar semuanya, supaya dijawab. Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir yang kita dengan muadzin tuh saling merespon. Perlu direspon dengan ucapan dan direspon dengan perbuatan. Datang kita ke masjid, itu zikir yang paling penting ya, apalagi dalam konteks salat fardu. Baik, dalam ayat ini dikatakan ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang memiliki jiwa yang tenang dan tentram. Saya tentram enggak duduk di masjid? Saya tentram enggak bila duduk di majelis ilmu, majelis tazkirah? Saya tentram enggak bila saya memegang Al-Quran, saya membaca Al-Quran, saya mendengar Al-Quran dibaca? Yang diseru, yang dipanggil nafsul mutmainnah, mukmin yang berjiwa tenang dan tentram, ataupun mempunyai nafsul mutmainnah. Diseru dan irji'i ila rabbik, pulanglah ke rahmatullah, pulanglah. Pulanglah. Dari sinilah timbulnya istilah telah berpulang ke rahmatullah. Dari mana diambil? Irji'i ila rabbik, pulanglah ke rahmatullah. Orang tadi tahu dia bahwa mati itu rahmat, hidup ini rahmat, duduk di masjid rahmat, salat itu rahmat, berzikir itu rahmat. Irji'i ila rabbik, berpulanglah ke rahmat Allah, radiyatan mardiyah, senang dan disenangi. Orang yang mati itu senang dan disenangi. Radiyah suka, senang, reda. Mardiyah disenangi, disukai. Jadi orang yang mati itu senang. Sama dengan wan nasyitati nashta dalam surah An-Nazi'at. Demi malaikat mencabut orang yang baik itu dengan mudah dan senang seperti menarik rambut dalam tepung. Radiyatan mardiyah, jadi dia tidak takut. Kalau takut memikirkan mati itu, tingkatkanlah iman, dekatkan diri kepada Allah sehingga kita yakin ya. Karena ini janji dalam Quran. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, dalam golongan anbiya, syuhada, sholihin. Orang yang berjiwa tenang dan tentram, yang gembira masa nak mati, masa waktu dicabut rohnya, dia akan bergabung dalam komunitas roh-roh orang yang dipilih Allah. Terakhir sekali, wadkhuli jannati. Ini puncaknya ya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Artinya orang itu yakin bahwa dirinya akan menjadi ahlul jannah. Subhanallah. Kalau waktu hidup disebut dan disampaikan wadkhuli jannati, sebelum ruhnya dicabut disampaikan ungkapan ini, masuklah ke dalam jannahku, dalam surgaku, kata Allah, berarti kuburnya nanti taman jannah. Kuburnya taman jannah. Matinya senang, dalam kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Nanti dari kemudian dia akan dicari malaikat. Dia ndak bersama orang ramai, dia akan tergolong orang yang dipilih Allah nanti di sana. Apalagi dia pencinta masjid ya. Jadi dalam hal ini ada doa yang diajar oleh Rasulullah. Doa nafsul mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taradha bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ik. Ada doanya. Sebagusnya bila kita baca ayat ini, kita sokong dengan doa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taradha bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ik. Ataupun paling kurang, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, berilah kami status
nafsul mutmainnah. Karena ini yang dipilih di sini. Kalau kita baca kitab tafsir, katanya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebut ayat ini juga nanti akan didengarkan, dibacakan kepada orang mempunyai level tingkatan nafsu mutmainnah ini di hari kiamat. Jadi 2 kali akan dibacakan ayat ini. Pertama waktu ruh mau dicabut, yang kedua di hari pembalasan nanti. Jadi bapak dan ibu itu tidak susah lagi. Subhanallah, subhanallah. Begitulah ya. Ada juga dalam ayat lain, tapi mungkin kita akan sorot besok, cerita orang yang susah nak mati, menyesal nak mati, tak siap nak mati. Dia tahu rohnya mau dicabut, ya Allah, sambunglah dulu nyawaku ya Allah, saya belum siap lagi. Ada ceritanya dalam surah Al-Mu'minun yang perlu juga kita pelajari supaya kita menjaga diri, memelihara diri pada sifat-sifat orang yang gagal matinya. Ini orang yang sukses. Orang yang sukses mati apa? Orang yang mempunyai nafsul mutmainnah. Nah, bila bicara tentang nafsu ini, kita perlu baca buku-buku tentang nafsu. Nah, di antaranya buku Roh namanya. Ada di Shopee ya. Kalau Pak mau memesan membeli di Shopee ada kitab Roh namanya. Di sana garis besarnya nafsu itu ada 3. Kita mesti tahu nafsu. Kalau dia tidak tahu nafsunya, berarti dia tidak tahu dirinya. Nah, kita wajib mengurus nafsu, wajib mengurus body badan, wajib mengurus qalb hati. Ini wajib diurus. Kalau tidak diurus, kalau tidak ada manajemen kalbu dalam kehidupannya, hatinya akan kusut, hatinya akan kacau. Itulah manusia yang kacau hatinya, kusut hatinya, dan nampak jalan ke masjid. La ilaha illallah. Allah memanggil, tidak didengarnya, ataupun didengar oleh telinga kepalanya, telinga hatinya tidak mendengar. La ilaha, kena kusut. Begitu juga nafsu. Kalau nafsunya nafsu mutmainnah, dalam kitab Roh dikatakan kawannya malaikat. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah, partnernya malaikat. Jadi ketaatan itu senang. Yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah, yang pahit jadi manis. Baca ya, baca kitab Roh. Orang yang nafsunya nafsu mutmainnah, kawannya malaikat. Waktu nak tidur datang malaikat, bangun nanti Pak ya pukul 3:30, pukul 4 katanya. Bangun bapak itu, ibu pun bangun. Nah, perlu buku Roh ini dicari. Di sana diterangkan bahwa malaikat bersama orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Jadi tidak ada yang susah hidup ini. Tidak ada yang susah. Subhanallah. Sementara ada lagi 2 kategori nafsu lain, seperti nafsu al-ammarah bisu' namanya disebut dalam surah Yusuf. Itu kawannya iblis. Itu perlunya kitab Roh ya. Orang yang nafsunya nafsul ammarah bisu, yang mendorong untuk berbuat jahat, melakukan kejahatan, kawannya iblis. Memang seminggu tak ke masjid tidak apa sama dia, sebulan tak ke masjid tidak apa sama dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi satu kategori, satu jenis nafsu lagi namanya nafsul lawamah, sebut dalam surah Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsul lawamah ini kadang-kadang dengan malaikat, kadang-kadang dengan iblis. Waktu malaikat menguasainya, datang ke masjid, mungkin 2 hari 3 hari hilang, seminggu hilang, kemudian datang lagi. Ini pentingnya kitab Roh. Selain kitab liku-liku perjalanan ke alam barzah, kita perlu juga memiliki kitab Roh, biar ada perubahan ya, biar ada perubahan. Jangan air lalu batu so, jangan air lalu batu so, jangan air jalan, batu tidak bergerak dalam sungai kan, batu dalam sungai, air berjalan, usia berjalan, hari bertukar, bulan berganti, tahun beralih, tapi macam itu juga tidak ada perubahan.
Ayat lalu batu so, nauzubillah, mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Ya qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana. Ya qayyum rahmatika nastaghis. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ata'ika ya rahman ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya hayyu qayyum. Allahumma inna nas'aluka qalban salima Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'alamul ghuyub. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.